yang bikin kita akhirnya terus pengen maju tuh ucapan dari semua member teman baru sih. Ucapan terima kasih, gimana mereka meluapkan emosinya mereka, kayak Kak makasih banyak ya dengan teman baru, dengan adanya teman baru aku ketemu teman. Karena isu-isu yang ada di teman baru tuh adalah orang-orang tuh banyak yang merasa lonely sendiri kayak gitu. Jadinya kita selalu membackup, udah jangan sendiri, bahwa ini ada loh komunitas yang kayak gini nih yang buat mempertemukan kalian dengan teman-teman baru. Pasti ada aja lah permasalahannya, entah itu dari yang hal-hal sensitif ataupun apa. Tapi sejauh ini sih mungkin yang jadi kendala besar bagi kita adalah jarak sama waktu. Halo sahabat anak Indonesia, ketemu lagi bareng Nia dalam program temannya yang tentunya akan hadir setiap hari Sabtu jam 7 malam hanya di Aris Merdeka Official. Jangan lupa temannya di luar sana untuk like, komen, share, dan subscribe, serta jangan lupa nyalakan notifikasinya jadi tahu nih update kegiatan apa aja sih yang ada di Aris Merdeka Official. Nah, kali ini temannya akan menambah relasi baru, cerita seru, tentunya teman berbagi bersama teman baru gitu ya. Iya. Di depan Nia sudah ada kakak-kakak cowok. Siapa nih, boleh perkenalan dulu Kak? Oke, boleh. Halo Kania, salam Halo. kenal dan semuanya salam kenal. Nama aku Ega Faizal, biasa dipanggil Ega. Dan kebetulan aku sebagai founder di komunitas teman baru. Komunitas teman baru. Kak Ega ada di teman Nia. Iya. Dan Kak Ega dari komunitas teman Teman baru. baru. Jadi- Kira-kira komunitas apa sih Kak? Komunitas sebenarnya secara kasarnya ya Kak, untuk lebih gampang diingat tuh komunitas orang-orang yang gak punya temen mungkin ya. Jadi Berarti di situ kayak saya juga dong. oh, Nggak punya teman saya loh. Berarti Kebanyakan gabung, di Kak? studio ini. gabung sama teman baru Boleh biar makin ya? banyak. Boleh banget. Jadi memang komunitas yang bisa dibilang kayak tadi, emang komunitas yang orang-orang yang gak punya teman. Sebenarnya sih komunitas yang awalnya tuh didiriin sama para stranger, para perantau, anak-anak perantau. Oh ya? Iya, aku perantau dari Lampung. Saya dari Palembang. Oh, kita masih satu Sumatera ini. Betul. Terlihat sih Kak dari logatnya, nadanya juga kan ya, mantep banget. Mantep. Palembangnya kelihatan banget. Darah asli jangan-jangan. Palembang Lampung. Oh, Lampungnya? Lampungnya di Wai Halim. Oh, Waihalim, aku di Kalianda. Oke. Berarti ya satu ya. Tetangga lah Tetangga. kita. Kalau Oke, Kania di bagian kotanya, aku di kabupaten. Jadi komunitas yang ya kita dari, sebenarnya foundernya ada 4. Ada aku dari Lampung, ada Ilham dari Serang, terus ada Rani dari Padang, dan juga ada Nisa dari Yogyakarta gitu. Jadi kita berempat kumpul, kita ketemu di salah satu event olahraga, terus akhirnya kita nongkrong, dan disitulah ketika kita ngobrol tuh kita tiba-tiba kepikir, kita punya nggak sih teman lain selain ini gitu loh. Paling teman kita tuh cuman kayak teman kerja kayak gitu, teman-teman ya yang ada di sosmed ataupun teman-teman yang udah agak cukup jauh gitu. Dan pas lagi di tengah obrolan tiba-tiba ngomong, apa kita jangan-jangan bikin komunitas aja ya buat kayak kita nih, kayak anak perantau kayak gini yang nggak punya teman gitu. Akhirnya tercetuslah nama teman baru, biar kalau misal pun ada kegiatan ya memang tujuannya untuk dapat teman baru gitu. Oke. Kesibukannya selain mengurusi teman baru, mungkin ada lagi Kak Ega? Sekarang alhamdulillah masih bekerja di salah satu perusahaan frozen food di TBC Matepang juga di Jakarta Selatan. Dan selebihnya ya setiap weekend ataupun ya setiap waktu longgar ngurus komunitas aja. Ngurus komunitas. Iya. Kalau di komunitas sendiri ada divisinya atau gimana? Kita kebetulan ada beberapa job desk-nya. Kalau aku sebagai leadernya di komunitas teman baru, terus ada Ilham sebagai manajer kita, terus ada Nisa juga sebagai finance, dan Rani juga sebagai tim legal ataupun tim hukum gitu. Tim legal. Dan sekarang sudah berapa banyak nih yang tergabung dalam komunitas teman baru? Kita untuk membernya sih di Telegram sejauh ini kita ada 21.000 Kak. Ada Wow. 21.000 yang aktif di dalam Telegram, dan itu hampir mayoritas ada di
Sabang sampai Merauke. Karena beberapa ada yang dari Aceh, ada yang dari Maluku, ada yang dari Sulawesi dan beberapa wilayah lainnya seperti itu. Beberapa wilayah lainnya. Nah, itu komunitas ini biasanya sering ngumpul kah atau gimana tuh kegiatannya? Iya, kegiatan teman baru tuh kita kan macam-macam ya Kak. Kita memang biasa ngadain event juga, ada event rutin harian, ada event yang rutin dari mingguan, bahkan ada yang 1 bulan atau event 1 bulan sekali itu yang cukup besar kayak gitu. Event rutin kita ada lari, terus juga ada yang CFD kayak gitu. Terus untuk event besarnya kayak ada charity atau mungkin explore untuk naik gunung, untuk berbagi ke adik-adik panti dan lain sebagainya. Ada tempat ininya, tempat apa komunitasnya ngumpul di mana gitu, tempat poinnya misalnya di daerah Fatmawati kah misalnya atau Blok M kah atau di mana? Tergantung sih kayak. Oh, tergantung. Karena itu tadi lumayan cukup banyak, ada yang daerah Jaksel, Jaktim, Jakbar dan lain sebagainya. Kalau untuk biasanya gitu bisa sekarang tuh bisa dibilang katanya kayak base campnya teman baru, padahal tuh bukan base campnya gitu. Cuman memang kalau nongkrong tuh udah pasti di situ gitu. Itu di Barito Blok M. Oke. Itu saking seringnya teman baru nongkrong di sana sampai mereka tuh tipikal yang kalau nongkrong nggak dibubarin nggak akan bubar gitu. Bahkan malam sampai jam 2, jam 3 pun sampai kita bilang gitu. Kalian nongkrong sampai jam 2 sampai jam 3 nih kayaknya setan-setan di sini pun insecure gitu sama kalian tiap hari soalnya di sini. Jadi setiap hari nongkrong di sana? Hampir sering, bahkan seminggu. Kalau dulu sempat setiap hari Kak, cuman karena mereka sering ya discuss di grup, akhirnya kita juga melihat kayaknya nggak efisien deh kalau kalian nongkrong mulu gitu, mendingan udah dijarang-jarangin gitu ya. Mungkin ya itu tadi karena komunitas ini kan komunitas orang-orang yang mungkin awalnya nggak ada teman deket, terus akhirnya gabung ke teman baru, dapat wadah, dapat keluarga dan lain sebagainya. Apa yang membuat Kak Ega dan teman-teman semangat untuk mengembangkan ada potensi nih yang bisa dikembangin di komunitas teman baru ini? Semangat dari kita sih dari kemarin, kita tuh yang bikin kita akhirnya terus pengen maju tuh ucapan dari semua member teman baru sih. Ucapan terima kasih, gimana mereka meluapkan emosinya mereka kayak, Kak makasih banyak ya dengan teman baru, dengan adanya teman baru, aku ketemu teman, aku dirayakan sama teman-teman aku nggak nyangka bahwa ikut teman baru tuh bisa dapat sahabat dan lain sebagainya. Dari situ kita kayak wah alhamdulillah ya komunitas kita benar-benar bermanfaat banget ini untuk orang-orang. Sampai akhirnya ada hadis Nabi yang sama kita pegang itu adalah kayak khairun nasi anfa'uhum linnas, itu yang kita pegang sampai sekarang. Jadi ya udah ini loh komunitas kita tuh komunitas yang bermanfaat untuk orang. Jadi itu yang jadi pacuan buat kita buat ayo terus bikin kegiatan. Ayo kita temukan orang-orang bahwa lo tuh nggak sendiri lo di sini, kalian tuh nggak sendiri, ada kita di sini gitu. Jadi ya itu yang bikin kita jadi akhirnya terus pengen bikin event buat bareng-bareng sama teman-teman baru. Apa yang membedakan komunitas teman baru sama komunitas-komunitas yang lainnya gitu kan? Banyak banget ya komunitas, apalagi di generasi Gen Z sekarang gitu. Apa yang membedakan? Kita sebenarnya agak bingung ya Kak, apa ya yang beda gitu dari teman baru. Anak rantaunya. Iya, kayak tapi kalau mau dibilang anak rantaunya aja, waktu udah ngobrol banyak juga Kak Akamsi, anak orang-orang sini yang orang Jakarta kayak gitu. Jadi mungkin lebih kayak ke orang-orang tuh melihat tujuannya dari komunitas teman baru kali ya. Komunitas kita kan tujuannya memang mencari teman baru ataupun mendapatkan teman baru. Jadi ya dan kegiatan kita tuh lumayan cukup general, banyak gitu. Kita tuh bergerak di 3 bidang event yang selalu kita pakai, ada sport, ada explore dan juga ada charity, itu berbagi. Jadi mungkin bisa dibilang ya komunitas yang cukup banyak kegiatannya, jadi bikin orang-orang mungkin tertarik gitu dengan kita. Dari teman baru ini tadi. Iya. Tapi dari kegiatan yang sudah dilakukan itu yang paling banyak diminati oleh teman-teman tuh biasanya apa? Paling banyak itu di kegiatan CFD sih terakhir kita. Di CFD di awal Januari itu ada 390-an orang ikut CFD sama kita. Terus kemarin juga baru kita buka puasa bersama di Sambal Bakar itu 290 orang. Dan yang paling banyak diminatin itu sih rata-rata sport sama explore. Sport sama explore. Iya. Oke. Nah, biasanya juga rentan usianya itu biasanya paling banyak usia berapa nih, kayak aku nih yang udah usia nggak muda lagi kan. Kalau mau join juga kadang lihat-lihat dulu, jangan-jangan aku tua sendiri nih gitu. Enggak juga sih kayak karena
Kalau rentan usia itu kemarin kita ada yang kelas 6 SD Kak. Ada yang kelas 6 SD paling kecil sejauh ini kita temuin kelas 6 SD. Terus yang paling dewasa ada yang udah berkeluarga, ada yang malah ada yang suami istri kayak gitu. Terus ada juga ya bapak-bapak yang ikut bawa anaknya buat ngikut komunitas ini kayak gitu. Jadi karena memang nggak ada spesifikasi usia, cuman kalau memang untuk range paling banyak itu ada di ya sekitar 20, 25 sampai 30-an lah. Itu paling gitu. banyak yang Ya. Dan biasanya perempuan laki-laki sama ya, rata. Iya, rata-rata. Obrolan apa sih biasanya yang paling banyak diobrolin? Obrolannya ya, kita Seputar kampung halaman kah atau apa? iya, ada juga yang kayak gitu. Karena kan nanti kalau kita ketemu di banyak orang ya, ada yang ternyata emang asal dari mana? Misalnya dari Lampung. Oh iya, Lampung mana? Akhirnya mereka bicara tentang kampung halaman mereka. Terus kalau yang cewek-cewek biasanya hal-hal yang sensitif mungkin bisa dibicarain sama cewek, mulai terbuka sedikit. Akhirnya mereka deep talk kayak gitu, curhat-curhatan dan lain sebagainya. Biasanya yang itu aja sih Kak yang dibahas, yang basic-basic aja. Yang basic-basic aja. Punya ini nggak media sosial mungkin yang bisa dilihat atau dikunjungin sama temannya di luar sana, misalnya pengen gabung atau join, itu kemana? Kita ada Instagram yang saat ini masih aktif, ada di @jaditemanbaru namanya. Di situ tinggal di follow aja. Kalau memang mau ngikut semua kegiatannya, kita informasinya ada di sana. Tapi untuk grup chatnya kita ada di Telegram gitu. Jadinya ada 2 platform yang biasa kita buat info. Sebenarnya kita juga pakai WhatsApp, tapi untuk WhatsApp ini biasanya untuk event-event yang lumayan cukup eksklusif yang memang dibuat sama teman baru. Jadinya nggak semua bisa masuk grup WhatsApp gitu. Tapi untuk secara general itu ada di Telegram sih Kak. Secara general ada di Telegram. Dan kalau mau ikut dalam komunitas ini, apakah daftar atau misalnya langsung join atau gimana? Bisa langsung join aja sih Kak, karena komunitas teman baru tuh komunitas yang nggak mengikat. Jadi siapapun boleh masuk, ya siapapun boleh keluar gitu. Jadi ya kalau memang mau masuk ayo, kalau enggak juga nggak apa-apa kok kayak gitu. Jadinya tinggal ikut aja. Kalau memang mau join kayak percakapannya atau apa, bisa masuk ke Telegram. Dan kalau mau ikut eventnya, biasanya kita selalu share event-event kita ada di Instagram. Oke, kegiatannya biasanya ada di sana. Sayang banget kemarin baru buka puasa bersama gitu ya. Iya. Dan aku baru tahu gitu sama Kak Ega gitu kan. Kali-kali ada orang misalnya dari Palembang atau dari mana gitu. Banyak kok Kak, Banyak ya? Malah kemarin katanya, teman baru bikin yuk teman mudik kayak gitu. Oh, teman mudik? Iya, ada teman mudik. Jadi semua event kita tuh selalu depannya teman gitu. Ada temannya, ada teman explore, teman lari, ada teman ngabuburit, ada teman buka puasa kayak gitu. Makanya sekarang ketambahan kalau Kania ikut jadi teman Nia. Jadi teman Nia. Jadi semua orang yang ikut di teman baru jadi temannya Nia gitu ya. Boleh juga nih berarti teman-teman di teman baru yang misalnya punya satu isu khusus ya, nggak hanya perlindungan anak ya, apapun lah, boleh juga nih masuk di teman Nia gitu. Jadinya nanti temannya Nia. Nah, ngomongin soal tips personal life nih Kak Ega, ada nggak sih cara menikmati weekend sendiri yang ala-ala Kak Ega tuh gimana sih? Kalau aku, karena orang-orang bilang tuh aku ekstrovert parah ya, dan aku memang merasakan bahwa aku adalah anak yang ekstrovert gitu. Oh ya? Jadi untuk menikmati weekendku tuh harus bertemu orang sebenarnya. Jadi recharge-nya bertemu orang gitu. Ya entah sebenarnya orang dikenal apa nggak dikenal, memang hobinya juga cukup unik, suka ngajak orang random ngobrol buat sharing ya, mungkin ada pelajaran dari mereka kayak gitu. Jadi biasanya kalau weekend sebelum ketemu sama teman baru, paling ya modal money, jalan naik KRL atau naik busway, keliling-keliling kayak gitu sendirian. Yang penting ada headset, ada uang pastinya. Karena nongkrong butuh uang. Iya, bingung juga kan kalau kita nggak bawa uang gitu ya. Jadi kalau dari aku sih ya nikmatin hobi aja kali ya, karena memang aku juga suka explore dan suka ketemu orang. Jadinya ya untuk menikmati itu semua ya aku nikmati dengan cara hobiku seperti itu. Termasuk hobi makannya juga. Iya betul Kak. Suka explore makan juga nggak di teman baru? Cukup sering. Kita ada namanya teman kuliner. Itu biasanya kita kulineran kayak datang ke stasiun, kan di stasiun banyak banget itu makanan. Kita biasa datang ke stasiun, nanti beli jajanan semuanya dicobain kayak gitu. Ya sering berbagi juga di situ kan, kayak yaudah gantian yuk, gue beli cilok, lo beli apa kayak gitu. Akhirnya saling sharing di situ. Di situ sih. Seru banget. Nah, gimana caranya teman baru ini menambah hubungan di sosial media ya? Misalnya kayak mengajak untuk teman lebih banyak yang ikut, kemudian
kemudian juga menarik atau kesadaran apakah yang misalnya kalian lakukan misalnya di komunitas ini? Kalau untuk di sosial media sendiri sih, karena memang yang menghandle langsung tuh manajer teman baru namanya Ilham Permana. Dia yang suka bikin konten yang ya bisa menarik orang gitu ya. Kalau sejauh ini karena memang kegiatannya seru-seru dan asik-asik, jadi memang dibungkus sama Kak Ilham pun kontennya dengan menarik, jadinya itu sih yang bikin orang-orang jadi ikut tertarik gitu dengan teman baru. Jadi kalau untuk di dunia sosial media kita sih memperlihatkan event kita yang menarik, apa poinnya yang di teman baru ini. Karena isu-isu yang ada di teman baru tuh adalah orang-orang tuh banyak yang merasa lonely sendiri kayak gitu. Jadinya kita selalu membackup, udah jangan sendiri, bahwa ini ada loh komunitas yang kayak gini nih yang buat mempertemukan kalian dengan teman-teman baru kayak gitu. Dan hanya di Instagram aja atau ada di media sosial lainnya? Kita saat ini lagi di Instagram, memang udah dari awal kita di Instagram, cuman sekarang kita lagi ngerambah juga ke TikTok, sama namanya masih @jadi_teman baru juga. Dan di sana memang belum terlalu ramai juga, cuman berkat kemarin waktu sambil bakar ramean itu pas buka puasa bersama ramean itu cukup boom juga di Instagram. Jadi di TikTok. Jadi ya sekarang lagi kita mau ngimbangin di 2 platform, di Instagram sama di TikTok juga sih. Rencana ke depan ada nggak yang spesifik misalnya di tahun 2024 ini teman baru pengen ini deh gitu atau apa gitu? Cukup banyak ya Kak kalau mau ngebahas masalah event. Kayak kita juga besok di tanggal 30 insya Allah kita akan ada namanya teman berbagi untuk adik-adik panti asuhan, untuk dimana mereka bisa merayakan ya hari raya dengan bahagia ketemu sama kita. Mungkin ada donasi dari teman-teman yang dititipin ke kita, bisa kita salurkan ke mereka seperti itu. Terus juga nanti di tanggal 31 sebenarnya masih ada event teman bukber juga. Di tanggal 31 nanti itu ada teman bukber, cuman memang kuotanya terbatas, jadinya ya nggak bisa diikutin sama semua orang. Tapi sejauh untuk kedepannya kita masih ada teman explore untuk ke gunung, kita akan ada ke gunung. Terus ada juga nanti teman halal bihalal after lebaran. Terus pokoknya masih banyak sih Kak event-eventnya kayak gitu. Dan kreatif ya, semuanya serba teman. Iya. Gitu. Kalau kendalanya sendiri ada nggak dalam mengembangkan komunitas teman baru ini? Cukup lumayan banyak Kak sebenarnya. Kalau untuk ya namanya ngatur 20.000 orang ya, pasti ada aja lah permasalahannya, entah itu dari yang hal-hal sensitif ataupun apa. Tapi sejauh ini sih mungkin yang jadi kendala besar bagi kita adalah jarak sama waktu, karena kita juga kan para founder, para pengurus semuanya kan masih kerja di masing-masing perusahaan yang cukup berbeda. Jadi kita cuman kontak kalau mau event tuh hanya via WhatsApp aja atau via aplikasi aja kayak gitu. Cuma discuss di situ-situ aja. Jadi untuk waktunya kita belum bisa yang benar-benar ketemu sama semua teman baru. Dan untuk jaraknya kita nggak bisa menyapa semua teman baru, karena kemarin kita ke Bogor, ketemu teman baru Bogor, itu mereka ada yang bilang kita juga pengen dong disapa yang di Tangerang, kita juga mau dong yang ke Bandung. Akhirnya kemarin kita paling jauh baru ke Bandung kayak gitu. Dan beberapa akhirnya daerah-daerah lain kayak Kak datang dong ke Semarang, Kak datang dong ke Jogja. Kan wah cukup jauh ya kalau dari sini gitu. Tapi ya semoga di 2024 ini akan ada teman explore-nya adalah menyapa semua teman baru yang ada dari ujung Sabang sampai Merauke. Wih, keren. Seragamnya sendiri ada nggak tuh ngeliat teman baru gitu kan? Atau gimana? Sebenarnya kalau kita dari foundernya itu makanya vest sih Kak semuanya. Pakai vest setiap event itu selalu pakai vest itu. Dan kalau ini seragam teman camping. Kemarin kita baru sebelum puasa ada event teman camping dan ini seragamnya gitu. Ada logo teman barunya di sini. Jadi kalau misalnya kaosnya sendiri sebetulnya belum ada ya, belum ada seragamnya harus seperti apa dan lain-lain gitu ya. Belum ada sih Kak. Belum ada. Rencananya belum tahu nih mau apa gitu. Udah ada, sudah cuman ada. Masih secret kali ya. Belum join aja dulu. Tinggal bisa. Jadi joinnya maksudnya langsung ke teman baru. Jadi maksudnya semuanya belum dirilis gitu. Iya, belum dirilis karena memang awalnya kita tuh setiap event aja sih Kak. Setiap event tuh ada merchandise yang berupa baju kayak gini. Memang tadinya mau hanya seperti itu, cuman ternyata dari teman-teman baru banyak yang request, ayo dong Bang bikin seragam yang semua teman baru punya kayak gitu. Dan itu kita lagi proses, masih dalam proses semuanya. Ada beberapa waktu baru kita publikasikan seperti. Oke. Dan itu sebenarnya sudah permintaan banyak teman-teman di daerah juga ya? Iya.
Bahkan banyak dari mereka kan banyak yang minta diresmikan juga, Kak. Kayak sejauh ini yang baru kita resmikan tuh baru teman baru Bandung yang baru kita resmikan, dan ada beberapa daerah yang memang mereka sering mengadakan dan itu masih belum kita resmikan tapi masih di pengawasan dan juga persetujuan kita para foundernya. Oh, gitu. Itu biasanya ada syarat khusus sehingga sampai misalnya boleh nih diresmiin yang di Bandung gitu? Iya, syarat khususnya sih kita dari pengurus, dari Minru dengan sahabat Minru, sebutan kita para pengurus. Minru? Iya, Minru dengan sahabat Minru. Kalau Minru itu sebenarnya singkatan dari admin teman baru. Kalau sahabat Minru ya sahabatnya admin teman baru gitu, sahabat para kita, para foundernya. Kayak gitu. Sebenarnya syarat khusus nggak ada, cuman memang kita buat syaratnya adalah gimana caranya kita bisa bertemu dulu nih kan. Dari kemarin udah ada beberapa event di Semarang dan lain sebagainya. Kita mau ketemu dulu siapa nih nanti yang akan bertanggung jawab di sana, orangnya seperti apa. Jadi memang kita harus face to face dulu. Kita belum berani ngasih approval via online karena itu cukup beresiko, karena kita takutnya ada something happen yang kita tidak mau, akhirnya malah di atas namakan teman baru. Gitu. Jadi sebenarnya untuk lebih kebermanfaatannya juga lebih kelihatan juga ya. Jadi kalau serba online nggak kelihatan orangnya, bahaya juga misalnya seperti itu ya. Oke, jadi mungkin buat temannya di luar sana yang pengen jadi Minru atau bisa ikut di komunitas teman baru, memang boleh join nanti di Instagramnya ya. Kita lampirkan di sini sama di TikToknya gitu ya Kak Ega ya. Bisa. Boleh banget, boleh gabung kapanpun, dimanapun, atau mungkin mau jadi komunitas di daerah masing-masing gitu ya. Boleh banget gitu. Boleh. Jadi sangat membuka diri. Iya. Gitu, dan nggak ada apa ya persyaratan yang belibet lah ya. Iya, insya Allah nggak ada. Yang penting anak rantau. Yang penting ya sebenarnya anak sini juga boleh sih. Akamsi juga boleh ya. Boleh. Karena banyak kok Kak juga dari Akamsi juga banyak. Mungkin syaratnya ya mungkin kalau nggak punya teman kali ya. Karena itu yang jadi bahan negatifnya anak-anak gitu. Teman baru tuh cuman komunitas yang orang-orang yang nggak punya teman kayak gitu aja sih. Oke. Kalau saya tepatnya punya teman atau memang karena terlalu sibuk kali gitu ya, jadi akhirnya nggak punya teman gitu ya. Punya, itu namanya teman Nia. Iya benar banget. Jadi temannya Kak Ega gitu kan. Oke, Kak Ega, mungkin ada pesan kesan untuk temannya di luar sana, terutama untuk komunitas teman baru. Iya, pesan kesannya sih mungkin buat semua teman-teman yang ada di Sabang sampai Merauke, siapapun yang nonton ini, kalian jangan pernah ngerasa sendiri bahwa di luar sana tuh banyak banget yang care dan peduli banget sama kalian. Ya, adanya teman baru itu juga untuk memberikan wadah kalian bisa bertemu dengan teman kalian, keluarga baru kalian mungkin, atau mungkin bisa jadi ketemu dengan teman hidup. Itu jangan pernah worry karena teman baru akan selalu ada, insya Allah selagi kita masih panjang umur dan sehat selalu. Dan buat semua teman-teman juga yang udah support teman baru dari awal sampai akhir, dari event yang cuma 2-3 orang dan sampai sekarang sudah ratusan orang yang ikut eventnya, terima kasih juga dan semoga kita semua sehat dan sukses terus buat seterusnya. Oke, terima kasih Kak Ega. Sama-sama Kak. Terima kasih sudah hadir di Temannya. Iya. Selamat bergabung juga di Temannya, dan mungkin saya bisa gabung juga nanti di teman baru. Boleh. Nah itu tadi Temannya, obrolan bareng Kak Ega, seru banget. Anak rantau yang sangat menginspirasi juga ya, menimbulkan atau membuat kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya Kak ya gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ini jadi banyak saudara, banyak temen gitu kan, bahwa menimbulkan satu kegiatan yang positif, terus juga berteman sama banyak orang, menjalin relasi, itu kan sangat penting ya Kak, apalagi buat orang-orang seperti anak rantau, seperti Kak Ega atau seperti saya gitu. Pokoknya untuk Kak Ega sukses selalu. Amin. Semoga komunitas teman baru semakin berkembang, semakin lebih positif, kemudian juga semakin bermanfaat, dan juga bisa mungkin jadi join nanti bareng Komnas Perlindungan Anak tuh Kak gitu. Jadi kan semakin banyak, komunitas teman baru ini karena sudah banyak ribuan orang, bisa juga nih menjangkau misalnya isu-isu yang memang lagi dibutuhkan nih di dunia perlindungan anak, misalnya gitu ya Kak ya. Siapa tahu kita bisa kolaborasi. Amin. Terima kasih untuk Kak Ega, sukses untuk komunitas teman baru. Saya Nia undur diri, sampai jumpa, dadah.